Bismillahirrahmanirrahim. Nukil Imam Sya'rani. Dan Imam Sya'rani waktu di Kemenak ya. Terus ada yang mengatakan saya sudah baca pelan-pelan, dan saya tidak dapatkan. Ya, aku lulahu syukran ya, terima kasih sudah mengingatkan. Dan memang saya sudah lama nggak baca kitab ini. Terakhir kita ngaji kitab Bahrul Murud kapan? Ya. Jadi kitab Sya'rani itu Al-Matbuliyah, Al-Minal Kubra, Al-Bahrul Murud, kemudian Qawaid Tasawuf. Alhamdulillah saya sudah khatam semua. Ya. Karena khatam dan sudah lama nggak baca, jadi ikhtalit baina hadza wa dzak ya. Kadang-kadang saya kira di kitab ini ternyata di kitab itu. Yang saya sebutkan itu pun itu yang saya ingat karena kata Imam Sya'rani di salah satu kitabnya, aku sedikit sekali melihat para sufi yunkir alal umara. Gitu. Ternyata ibarat itu yang paling mirip ada di Al-Minan. Kemudian ada beberapa di Al-Matbuliyah. Kalau di Al-Bahrul Mawrud itu teks yang saya sampaikan maknawi. Jangankan teks Bahrul Mawrud, hadis Nabi aja boleh kita riwayatkan maknawi kan. Waktu Sayyid Muhammad meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, beliau bil makna. Ya, sering sekali dan tidak ada masalah. Apalagi cuma kalam Imam Sya'rani. Jadi kalau itu dipermasalahkan lalu saya disebut berdusta, ya sudah ente sebut saja saya berdusta. Cetakan ini Al-Bahrul Mawrud, ini Darul apa nih Bu ya? Darul Kutubul Ilmiyah ya. Di situ ada Uhud yang 184 mengenai alla nad'u qat ala man zalamana bisabab zulmihi lana. Tidak mendoakan keburukan sama sekali terhadap orang yang menzolimi kita. Mau itu pemerintah, teman atau lawan. Nih antum gimana nih? Pernah disekatin orang kan? Terus doain keburukan dia kan? Maka semenjak saat itu saya tidak menganjurkan baca Hizib Nasr. Ya, saya tidak menganjurkan baca Hizib Nasr kecuali musim perang fisik. Karena pernah kita mengamalkan Hizib Nasr, itu emosi kita gampang naik. Ya. Oh berarti nafsiyah saya masih kuat. Itu beberapa tahun yang lalu ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi teman-teman, kita diajarkan kata Imam Sya'rani, bahkan ukhiza 'alal uhud itu kalau terjemahan aslinya, kita diminta diminta perjanjian ahdun alla nad'u qat ala man zalamana. Tidak mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi. Apalagi salah faham. Gitu. Apalagi salah faham. Apalagi orang yang mungkin terbawa pikiran, terbawa hoax, terbawa perasaan. Kan banyak. Karena terbawa perasaan kemudian dia menyakiti, ya, kita harus memaafkan, ya. Wala naqulu qat Allahumma man kana faqidhu wa man ghaba ghalina fakhuzhu. Itu kan isinya Hizib Nasr semua tuh mirip-mirip kan. Ya Allah, siapa yang makar kepada kami maka makarilah dia. Kayaknya Buya habis bahas makaroni deh. Wa man bagha alaina fakhuzhu. Siapa yang berbuat berlebihan kepada kami maka siksalah dia. Wa nahwi dzalik, ya. Atau yang sejenisnya. Usud punya usud, kita cek ternyata Hizib Nasr itu memang mukhtalaf, bukan dari Imam Abul Hasan Syazili, tapi bisa jadi dari ada satu lagi Asy-Syazili juga namanya, Abul Mawahib Syazili itu apa namanya ya. Itu ditulis dalam kitab Al-Ma'athir Al-Syaziliyah. Fa inna Rasulullah SAW lamma da'a ala Quraisy bil halak anzalallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi jadi Nabi ini pernah terbersit mau mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban Allah turun? Kami hanya mengutusmu sebagai penyebar kasih sayang. Walaupun engkau disiksa, engkau dizalimi, tidak boleh membalas dengan doa yang ini. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang keburukan, ya.
fastahya minallah, lalu Nabi malu kepada Allah. Lalu teman-teman, di bagian mananya di sini tentang sikap kepada umarah? Ingat teman-teman, saya tidak pernah tertarik berbicara politik. Tapi masyaikh kita para sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya mauqif, punya pandangan terhadap sufi. Bagaimana cara jaga sikap? Maka manhaj saya itu tidak ada kaitannya dengan NU garis lurus ataupun NU apa lagi? Ya, N212 atau cebong, kampret, kadrun. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Urusan saya ngikutin imam saya, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Dan saya nggak ada urusan dengan pemerintah manapun ketika berbicara ini umum. Ini kaidah ammah. Nggak ada urusannya dengan Jokowi, SBY sebelumnya atau sebelumnya lagi. Siapa sebelum SBY? Lupa, Megawati, Megawan, Habibie, ya, Gus Dur. Saya nggak ada urusan dengan itu. Pendirian saya dari dulu sampai sekarang sama aja. Antum yang ngaji sama saya dari dulu kan, saya begini-gini aja. Nggak ada pro ke sana, nggak ada pro ke sini. Terus kamu apa? Saya pro imam saya. Imam saya bukan Anda, kira-kira begitu, ya. Jadi tolong jangan tarik-tarik saya ke NU manapun. Kebetulan saya sama dengan NU Anda, ya alhamdulillah. Kalau enggak, jangan usah tarik-tarik. Kalau mau serang, ayo sini, kita ketemu berjidal. Gak apa-apa, bermubahasa. Ya. Gak ada masalah. Kita gak takut juga kok. Kita takutnya cuma kepada Allah. Bahkan saya gak takut dengan pemimpin manapun. Jadi gak ada lagi rasa takut di sini kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah. Ya. Maka saya nggak takut juga kemarin ngomong di depan para pejabat itu, di depan presiden, wakil presiden. Saya nggak nyoblos Anda, nggak ada urusan. Urusan saya ikut imam saya, udah. Gitu. Dan ujung dari imam kita kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pangkal hulunya Rasulullah, muaranya Imam Mahdi. Itu. Saya cuma itu aja, tugas kita nggak ada yang lain. Maka tolong jangan arah-arahkan saya ke sana, ya. Masuk antum jangan giring-giring saya ke politik, ya. Keluar aja sama, ya. Yang ingin berpolitik praktis di sini keluar. Harokah yang kita harapkan semoga disesuaikan nanti dengan minhaj nubuwah. Minhaj nubuwah ini mainnya di ruh rohani. Rohani di situ sudah ada kebencian. Ente ini salah dikit aja udah kayak aneh pendusta, ya. Emang kayak nggak ada husnuzon dalam hati, ya? Gimana mau jadi minhaj nubuwah? Nabi itu ketika hendak mau nyalahin orang, yang nyalahin beliau itu ditegur Allah. Copot aja, ya, pakaian Rasul yang ente pakai itu. Kalau nggak berakhlak dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebabnya sekarang saya masih pakai kopiah biasa. Karena saya tahu diri saya belum betul-betul ikut sunnah Nabi lahir batin. Pakai sorban, otak jorok kan kacau kan. Mending saya nggak usah pakai sorban dulu, karena saya tahu pikiran saya belum benar-benar amat gitu. Pakai pakaian Rasul tapi akhlak saya belum akhlak Rasul, makanya saya tahu diri aja udah begini-gini aja lah. Kalau perlu ngajar pakai baju kaos kan. Cuma marah ntar ya. Jadi teman-teman, ana la ahtamu bi ayyi amirin. Ya, saya nggak minat dengan siapapun pemimpinnya. Minat saya cuma satu. Imam saya mengajarkan kalau ada pemimpin doain, selesai. Doain kebaikan. Doakan dalam khalwatmu, dalam zikir-zikirmu. Karena kalau pemimpin ini baik, walaupun kita nggak senang dengan politik dia, dengan langkah-langkah dia kan yang tenang kita juga. Coba antum lihat sekarang Bashar Assad. Orang tenang nggak ibadah di Suriah? Nih Musa kan korban nih, mana Musa? Nih. Musa korban gara-gara Houthiyah. Hancur kan negara Suriah, negara Yaman. Gak nyaman ini pulang. Padahal setengah tahun lebih dikit lagi itu udah beres, udah lulusan apa? Atau Ahgaf. LC-nya beneran. Nyampe di sini lulusan Ciputat. Tapi dapat berkah. Kalau di sono enggak khatam kutub sita, di sini khatam ya kan. Masyaallah. Alhamdulillah. Coba, antum boleh gak sepakat dengan ini? Tapi ini mauqif pandangan pendirian Imam Sufi di zamannya. Fayajibu alaina sabra
saya bacanya sabru ya, fayajibu alaina sabru ala jawril hukam wa zulmihim. Gimana tuh? Wajib atas kita bersabar terhadap kezoliman para pemimpin. Tuh, sepakat nggak nih? Ini kitabnya. Apakah saya bohong? Ada hadisnya? Tuh, Buya Zulhasbi bilang ada hadisnya. Kalau antum kali bilang ada hadis ya. Wa nara annahum ma zalamuna. Coba lihat sufi ngajarin, yang ahlus sunnah ngajarin muridnya apa? Ketika ada persepsi kita dizolimi, nara annahum ma zalamuna. Dulu masa lebih otoriter dari sekarang loh. Lebih otoriter dulu daripada sekarang. Kita kemudian berpandangan mereka bukan lagi zalim. Wasullitu alaina illa jazaan li'amalin sabiq minna. Kalaupun kita disakiti, barangkali karena dosa masa lalu kita. Jadi nggak nyalain siapa-siapa. Yang disalahin diri sendiri. Ini pasti banyak nggak. Kalau antum nggak protes Imam Sya'rani ya. Jangan nama Imam Sya'razi. Imam sholat tuh. Walaysa biyadaihim hillun wala rabtun wala jawrun wala zulmun fa innahum la yataharrakuna illa anna harakatuhumul irada ilahiyah. Gerak mereka kan tetap saja itu kehendak Allah ya. Dulu saya nggak sepakat dengan ini. Serius, waktu saya mensyarah ini saya masih ingat. Ini mah pendapat Imam Sya'rani. Kita boleh beda. Sekarang saya merasakan benar ya. Wa hakadha yashhadu kullu 'arifin billah yaqinan la dhannan wa taqlidan. Beginilah ahli makrifat memandang. Yang dia pandang ini geraknya Allah, bukan geraknya si pemimpin itu. Gitu ya. Coba antum kalau ke Saudi bisa buat maulid gak? Maka kalau buat maulid di sini, hidupkan cinta Nabi, jangan hidupkan kebencian. Gitu. Kalau enggak, itu bukan kezaliman, itu kesalahan kita yang kemudian Allah berikan. Kalau tiba-tiba saya, ya misalnya nih, bukan saya Buya Asfi lah. Tiba-tiba Buya Asfi dijemput sama polisi enggak? Ya, karena Buya Asfi habis bilang makaroni kan, dilaporkan oleh jamaah, itu penistaan agama bro. Ya, kan bisa jadi begitu Buya Asfi. Yang nangkep Pancung murid aneh. Dia bilang, Cung, balikin. Balik ya. Beres ya. Fata'ammal ya akhi az-zabaniyah idha sahabu al-'abda ila jahannam kaifa ya'dhurhum wa la yusammihim zulma wa la yunsabu ilayhim hillan wa la rabtan wa la inkishaf al-umur hunak wa hadha al-hal mashhur lil-'arifin bi hadhihi ad-dar mithla ma yukshafu lil-mahjubin hunaka sawa. Saya masih ingat waktu Habibna Umar bin Hafiz waktu multaqa muasalah namanya di Cirebon. Saya lupa siapa itu anak muda yang mengutip teks Ghazali, tapi yang dia ambil quote-nya adalah agar amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba ada seorang kiai senior membantah itu dengan cara yang lembut sekali. Apa kata beliau? Kalau kami Ahlus Sunnah, para masyayikh melakukan seperti yang dilakukan oleh Habil ketika mau diancam bunuh oleh Qabil. Gimana? Kalimatnya ketemu kan? Ali Wafa mana Ali Wafa nih Hafiz? Ya. Gimana Ali Wafa? Ketika Habil diancam itu, apa jawaban dia? In basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika kamu hendak menghadangkan tanganmu untuk membunuhku, terus saya tidak akan membalas dengan menghadang tangan kembali. Jika engkau mengancamku bunuh, aku tidak akan mengancammu bunuh. Habil ngomong. Habil itu anak kecil. Yang dewasa siapa? Secara fisik Qabil. Qabil ternyata bersenyawa dengan iblis. Ketika sesajian dia tidak diterima
Kan dia kan memberikan sesajian, tapi yang diberikan tulang-tulang, busuk-busuk. Paling juga siapa yang makan, taruh. Inilah syariat sesajian. Dan besar kemungkinan itu bukan di India, bukan di Arab, tapi di tanah Asia bagian-bagian sini. Kejadiannya, wallahu alam. Karena banyak tradisi sesajian itu masih ada di daerah Asia, Cina, India, dan tempat kita. Nggak tahu bagian mana. Mungkin barangkali India bagian-bagian sini kali. India Meriki. Ya. Kayak gitu teman-teman. Ini jawaban dari kiai ini. Tapi kiai ini dicuekin aja. Saya melihat Masya Allah, ini kiai luar biasa sekali. Insya Allah beliau wali lah. Ya. Alim yang wali. Ya, kan banyak alim yang bukan wali. Alimnya ilmu kitab doang, gak bisa merasakan zauq daripada kitab. Ya. Karena ilmunya taklid ke kitab, bukan kitab yang ikut dia. Nah, yang seperti yang saya sampaikan miraran, aktsar min marrah. Ya. Nah, summa mimma yakhfa ala katsir. Sebagaimana tidak diperhatikan kebanyakan orang. Annal insan yu'aqabu fi tuhmatin. Orang itu kadang-kadang Allah gugurkan dosanya dengan cara memberikan dia siksaan karena satu tuduhan. Antum dituduh nih syubhat, ya, atau dituduh misalnya aliran sesat. Apalagi dituduh dokter goblok. Buya Aldomi dituduh dokter goblok karena ikut Maulana Habati kan. Karena ikut Al-Badar. Ini dokter goblok kan. Terus kalau LC apa? Coblok. Itu cara Allah menggugurkan barangkali kita punya dosa masa lalu. Itu cara Imam Sya'rani ngomong. Fayasiru yahlif, tapi kebanyakan orang enggak begitu. Kebanyakan orang mengatakan yahlifu billahil azim, dia bersumpah demi Allah, innahu mazlum, saya dizolimi nih. Padahal itu kesalahan dia. Lisan dia yang bermasalah, yang dia orang lain. Orang lain di sini kasusnya adalah pemerintah, kerajaan, pengadilan, polisi, tentara, gitu. Atau kalau di pesantren guru, dia yang salah, guru yang dia tuduh. Begitu kan kalau di sekolah? Itu santri-santri yang dari dulu menyerahkan gurunya, kalau dia keluar pesantren bakal jadi pemberontak itu. Ya. Dia akan nyalahkan pemimpinnya, menyalahkan kiainya. Saya udah banyak ketemu santri begitu. Bener, keluar nggak jadi Ahlussunnah bener. Cuma label doang Ahlussunnah, pergerakannya enggak. Pergerakannya nyalahin orang pun tiap hari. Ya. Nah, ini nanti akan tambah jelas nih teman-teman. Orang yang ngaku Ahlussunnah, ngaku bertasawuf, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tapi tidak ada akhlak ini pada mereka. Antum sudah lihat sekarang, sama sholawatnya, sarungnya sama, serbannya sama, tapi di bagian adab ini tidak sama. Lizanni annahum aqabuhu min haitsu tilka tuhmah, karena zon dia, hijab yang ada pada diri dia, dia merasa disiksa oleh kerajaan, oleh pemerintah, oleh polisi. Padahal kalau dia kasyaf, rohaninya bisa terbuka, itu kan perbuatan Allah kepada dia. Siapa tahu emang lisannya zallah, ada kesalahan, melanggar pasal-pasal yang sebenarnya dia mengerti pasal itu, gitu. Bisa nggak nih mereka ini, kita ini semua melihat hal itu, ya? Maka saya setiap hari berpikir, ya Allah, apapun yang rasa nggak enak yang saya rasakan, itu kesalahan saya sendiri dan saya minta ampun kepada Allah. Saya nggak akan nyalahin siapa-siapa. Ya. Bisa nggak antum begitu? Kalau torikot kita sama, ya? Bisa nggak begitu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau ada perasaan nggak enak, katakan, ya Allah, ini pasti ada kesalahanku di sisimu, bukan ke orang lain, di sisimu, katakan. Yang engkau pandang ini bermasalah, faghfir lana ya Rabb, maka ampunkan kami ya Allah. Itulah makna kalam Sayyidina Adam. Rabbana zalamna
Meskipun yang menjebloskan, yang menggelincirkan Nabi Adam itu iblis, tapi Nabi Adam nggak pernah menyalahkan iblis. Antum bisa nggak begitu? Ini udah jelas, misalnya kita salah ngomong terus ditangkep, misalnya nanti, semoga nggak kejadian ya. Saya berdoa semoga saya nggak visa lah ya. Nah, kita nggak mau juga, ngapain juga begitu kan? Hati-hati loh. Apa yang antum kalamkan mesti didoa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalam ini Allah bimbing. Amin. Antum ngomong nih ya, kayaknya gua nih bakal jatuh nih, diaminin malaikat jatuh. Dulu Bahauddin, Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, pemimpin Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan kayaknya saya mati nanti tua aja begini nih, dengan sakit ini nih. Diaminin malaikat yang bersama sama dia. Ketika tua, dia ingat-ingat, kenapa saya sakit begini terus? Jadi dia punya suatu penyakit yang nggak bisa hilang. Datanglah seorang wali bilang, karena kamu waktu mudamu doa begini, diaminin malaikat. Ente kan wali. Ya sayang ya. Itu kejadian. Jadi kalau pernah mengalamkan itu, bayar kafarah aja. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi. Bayar kafarah itu dengan sedekah. Kita sedekah dengan orang. Jadi dari dulu teman-teman, Nabi itu mengajarkan bayar kafarah itu udah sering. Udah sering. Misalnya ada kesalahan apa, kafarah. Salah apa, kafarah. Itu banyak, coba lihat di Sunan Nasai, Sunan Tirmizi. Saya banyak ketemu riwayat itu ya. Ya. Nah, antum nulis status nyinggung orang. Nah, bayar kafarah no. Ya, itu serius. Secara ilmu hakikat harus bayar kafarah. Ilmu hakikat lah ya. Bayar kafarah. Ada nyinggung nggak hari ini statusnya? Hah? Gak cuma nyinggung, lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya apapun yang orang kalamkan, misalnya Buya Asfi pendusta, pembohong, penjilat, nggak usah dibalas, nggak usah tersinggung, biarin. Jika mereka tidak membayar kafarahnya, kita kan nggak begitu misalnya. Nanti mereka akan diikop oleh Allah. Itulah caranya ini, teks ini ngomong itu. Mereka lagi diuji. Atau kita ngomongin orang tertentu dan dia bukan seperti yang kita omongin. Nanti kita akan diikop oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah untuk menggugurkan ini. Di saat itu terjadi, kita memandang ini dizolimi orang itu, atau kita memandang ini tamparan Allah untuk kita. Ya. Namun kita berdoa, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari qada yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Ini sampai di bagian bawahnya itu disebutkan teman-teman. Waqad yubtalal 'abdu aidan bil 'uqubati min haitsu syamatatihi bi ahadin uqiba. Ada orang disiksa atau diuji sama Allah cuma karena dia nyakitin orang lain. Antum menasehatin pemimpin atau ngata-ngatain pemimpin itu beda loh. Yang disebut al-jihad al-akbar itu apa? Qauluka ittaqillah ala imamin jair. Engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, wahai pemimpin. Ya. Kita enggak usah ngomongin hey pemimpin yang zalim, jangan ngomong begitu. Qauluka ittaqillah itu aja. Nasihat kamu untuk membimbing pemimpin supaya dia takut. Ini kayaknya enggak belajar badi ma'ani balaghah. Jadi dia bilang, "Hei pemimpin zalim, takut kepada Allah." Itu salah baca hadis tuh. Kalimat hadisnya, jihad yang tinggi itu, engkau mengatakan ittaqillah, takutlah kepada imam yang zalim. Yang zalim ini jangan dibaca. Nggak mau terima dia entar. Ini contoh nih, kita nih mau saling nasihatin, tapi antum sindir-sindiran, mau terima nggak? Nggak mau loh. Ya, main sindir-sindiran, mana kita mau terima? Apalagi dikata-katain, mau nggak? Ente mau nerima nasihat orang yang ngata-ngatain ente, bisa nggak? Gak bisa. Kita itu hanya mau nerima kalam orang yang lembut kepada kita. Itu temen loh. Gimana kalau musuh?
udah musuh, ngata-ngatain, nyebarin hoax. Habis itu bilang aneh menasihi ente, ya salam. Nggak ada begitu. Ini ciri-ciri orang benar menasihati. Sebelum dia menasihati, dia berdoa dulu, ya Allah, beri hidayah aku supaya istiqamah, tidak cari muka. Lalu beri hidayah orang yang aku nasihati. Jangan lupa, kebanyakan orang menasihati niatnya hanya meluruskan orang lain, dia lupa meluruskan dirinya sendiri. Ya kayak kelompok itu tuh Khawarij bilang Allah yahdik, semoga Allah berimu hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Akhirnya dia sesat, orang lain dapat hidayah, ya kan? Jadi terima kasih atas sebutan saya sebagai pendusta, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Judulnya apa istilahnya? Kalau bahasa orang YouTube tuh ngasih judul bukan apa? Yang kalau quote-nya bagus banyak orang nonton gitu. Clickbait. Ente berhasil sudah ya. Terima kasih, dan itu tidak menyakiti saya sama sekali ya. Ini lebih clickbait yang ini. Saya senang sekali digituin orang ya. Sebut saja, kalau perlu sebut saya dajjal sekali ini kan. Nih teman-teman, di kitab ini Al-Minan Al-Kubra, ini sikap sufi. Masih Imam siapa? Sya'rani. Wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alaih. Salah satu nikmat Allah kepadaku, ta'zimi li wulati zaman zahiran wa batinan min qadin wa walin wa muhtasibin wa kashin wa shaykh arabin fa inna haula qad rafa'ahum Allah tabaraka wa ta'ala alaina fi hadha ad-dar baina an-nas wal adab ma'ahum matlubun syar'an wa 'urfan bihasab istiqamatihim wa wijajihim, ya. Wa hadzal khuluq qalla ma yaf'aluhu minan nas ma'a ulati zaman batinan aw khalian anil ilal. Ngerti enggak? Paling Darsunnion yang ngerti ya. Ta'zimi nikmat Allah kepadaku, kata Imam Sya'rani, Imam Sufi, imam saya, imam antum semua. Adakah Ahlus Sunnah yang tidak menghormati Imam Sya'rani? Nggak ada, semuanya takzim ke beliau. Kata beliau, aku merasa dapat nikmat karena bisa mentakzim lulatiz zaman, para pemimpin, zahir dan batin. Apakah itu pemimpin itu bentuknya qadhi, walin itu menteri atau gubernur atau presiden atau PRT, PRW, apa lagi? Pak Lurah, ya. Wa muhtasibin wa kashifin wa syekhin, itu semua jajaran-jajarannya sampai ke bawah. Antum nggak mentakzim mereka, harus hormati. Jadi kita kalau ketemu wali kota, kita hormat. Ketemu antum nih nggak nyoblos dia. Kalau aneh kan mah nggak nyoblos wali kota yang kemarin kita ceramain. Karena waktu pas nyoblos ada udah pindah. Udah pindah ke Depok. Tapi KTP masih di sini kan? Nggak nyoblos. Saya juga baru tahu namanya kemarin kan. Ya, sebelum ceramah doang ada namanya. Yang menganggap zahirnya manusia yang ngatur, memilih segala macam. Tapi pada hakikatnya siapa yang mengangkat? Qad rafa'ahumullah. Allah yang angkat mereka. Oh bukan kita yang milih. Berarti antum musyrik. Kenapa musyrik? Adakah di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Nggak ada, ya? Nggak ada kan? Oh ini Jabariyah kepalamu. Ini kita ngomong tasawuf, bukan ngomong bab akidah. Ini bab zauq, bukan bab i'tiqad. Ini bab zauq, bab rasa, bab musyahadah. Batinnya mandang siapa? Kalau Jabariyah lain, dia bab akliyat. Kita nggak ngomong bab akliyat, kita ngomong bab zauqiyat, ya, rasa. Allah lah yang mengangkat mereka, memilih mereka fi hadid dar. Walaupun antum yang nyoblos, tapi tetap saja Allah yang menentukan. Fi hadid dar bainan nas. Allah yang pilih mereka di antara manusia di bumi ini.
wal adabu ma'ahum, adab terhadap para pemimpin itu matlubun syar'an au urfan, baik secara syariat ataupun secara adat, walaupun kita gak nyoblos dia. Dan saya katakan kepada antum semua, saya gak nyoblos pemimpin sekarang, ya itu ijtihad saya waktu itu ya. Dan ketika saya datang diundang Kemenak, bukan berarti saya juga pro beliau ataupun pro Kemenak, nggak ada urusan. Justru di Kemenak, coba antum tanya sendiri sama menteri. Malah saya menyarankan beliau supaya minta maaf aja lah Gus. Mungkin maksud antum benar, tapi orang tidak menangkap maksud antum itu, meminta maaf aja sama umat. Mungkin ukhuwah Islamiyahnya terganggu, ukhuwah watoniyahnya oke. Kan watoniyah yang dari dijaga kan? Ukhuwah persaudaraan sebangsa, setanah air, supaya orang yang non muslim tidak terganggu oleh azan. Tapi dia nggak bilang azan kok, toa kok ya. Saya tanya lagi, ente bilang gua toa atau azan? Toa, saya bilang gitu. Dan teman-teman, itu sebenarnya kalau itu diterapkan, yang rugi komunitasnya Gus Yakut, karena dia orang NU. Orang NU lah yang suka yasinan pakai mic, orang NU lah yang suka sholawatan pakai mic. Bener nggak? Nahdiyin loh. Tapi saya jadi faham, jangan-jangan itu lagi pecah internal di kalangan Nahdiyin habis muktamar kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak masuk ke dalam itu ya. Jangan ya. Jangan-jangan bahasa Arabnya Bu ya? La. Bahasa Arab apa tuh? Bahasa Arab Aciputatiyah. Bener nggak? Kalau Gus Yakut itu NU atau Muhammadiyah? Oke. Yang demo NU atau Muhammadiyah? Atau Salafi? Atau Ikhwani? Atau siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak ikut berita. Yang demo siapa kemarin? Ya? Atau HT ya? Mereka justru kan nggak pernah yasinan. Ya? Mereka pernah sholawatan nggak? Sholawatan tutup jalan nih kan? Kasang toa gede-gede, ya Rabbi sholli. Gak ada. Ajakannya doa bareng, pasti nggak mau doa deh. Ngeceknya gitu, Al-Fatihah, pasti diam-diam aja dia kan pura-pura nanya. Jadi kita pimpin doa dia berdiri, dia nggak mau didoain, maunya dikualatin. Ya salah. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini kalau kita pikir-pikir benar kan? Yang rugi dia kan? Bisa-bisa tutup semua tuh majelis Nahdiyin ya, Aswaja NU tutup semua. Jadi khalas ya, al-khabar laisa kal mu'ayanah, kabar yang antum dengar apalagi dipotong-potong. Saya nggak tertarik dengan itu. Dan pesannya saya sudah sampaikan. Apakah beliau menanggapi dengan baik? Ya, saya lihat sih wajahnya menanggapi dengan baik. Cuma apakah beliau nanti buat video klarifikasi, wallahu alam. Ya, kita nggak tahu. Dan saya melihat kalau bab politik nggak ada yang adil teman-teman. Saya nggak pro Ahok, tapi waktu Ahok minta maaf, nyebar nggak videonya? Rocky Gerung bilang kitab suci itu fiktif, dia minta maaf nggak? Nggak ada minta maaf. Dilaporin nggak? Saya juga nggak ada urusan sama Rocky Gerung. Kita cuma bandingin doang nih. Si Ahok cuma ngomong satu ayat, ini mah semua ayatnya dia bilang fiktif. Benar nggak? Kitab suci itu fiktif. Semuanya dari awal sampai akhir, dan semua kitab, bukan kitab Al-Quran doang. Sehari semua agama demo tuh. Demoin ke. Sorry ya Bang Rocky, saya tidak bermaksud memusuhi Anda, cuma memberikan analog. Apa kata beliau? Hadzal khuluq qalla man yaf'aluh. Adab ini sedikit sekali yang sanggup melakukannya. Minan nas, bener ya sampai sekarang ya. Makanya mungkin kita yang sedikit itu. Amin ya. Antum nggak pro siapa-siapa, tapi bisa menghormati. Mungkin antum nggak nyoblos dia yang sekarang jadi menteri, ya kan? Tapi antum bisa hormat kepada kedua-duanya. Kalau saya malu, kenapa saya malu? Katanya kan ustadz ya kan, Buya. Dapat ijazah tarekat, katanya sih gitu. Tapi nggak bisa salamatus sodr, menselamatkan kolbu dari kebencian.
Kalah nggak saya sama yang jadi menteri itu? Kalah nggak tuh? Ya kalah jauh, saya nggak mau saya kalah jauh sama dia. Ya, dia bisa, dia orang yang bertarung mau kuprak-kuprak meja kan, betul nggak? Tapi dia bisa memaafkan dan mau kemudian seorang negara begitu, orang yang tulis, dia mau masuk. Saya berpikir keras, ya Rob, kayaknya hatiku lebih keras dari dia. Allah alam bisawab, kita nggak tahu. Ya. Salamatus saudara, ya kalau ngaji kitab tasawuf jangan cari kesalahan orang mulu. Ya. Ini tanda nggak ada itikat baik, nggak ada itikat baik untuk memajukan negeri. Adanya cuma itikat nyari kesalahan orang. Ya. Yaudah, antum nanti laporkan Imam Sya'rani ya. Kritik nih Imam Sya'rani ini. Beliau mengatakan betul ini sedikit sekali yang melakukan. Jadi jangan kaget, orang-orang kayak antum ini nanti nggak banyak yang akan mau nggak nyoblos pemimpin, nggak suka sama dia, tapi bisa menghormati dia. Nah, bisa nggak begitu? Insyaallah. Ini nih, coba lihat. Guru beliau Sayyidi Ali Al-Khawas mengatakan, yanbaghi lana an nu'azzima al-wulata wa nukrimahum adaban ma'allah. Jadi menghormati pemimpin itu bukan karena dia partai A, partai B, menyenangkan diri kita, bukan, enggak ada urusan. Ta'adduban ma'allah. Adaban ma'allah, karena kita beradab kepada Allah. Allah lah yang mengizinkan mereka. Kalau mau datang kepada mereka, kasih nasihat, bukan kasih caci maki. Suatu majelis akan dicabut nuzi'at anhul barakah, akan dicabut keberkahannya jika mulai membicarakan ghibah, keburukan orang, apalagi keburukan ulama dan pemimpin. Tolong tinggalkan aja majelis begitu. Ada majelis isinya memburuk-burukan orang, caci maki orang, tinggalkan itu majelis. Karena itu majelis nuzi'at anhul barakah. Nggak ada lagi keberkahan di dalamnya. Ya. Jadi kita nggak boleh ngomong-ngomong itu udah cukup. Antum punya hubungan nih dengan seseorang, isinya menggibahkan orang, bukan mencari solusi. Tutup hubungan itu, ganti yang baru. Udah cukup ya, kita ganti topik, gitu aja. Maka kalau membicarakan orang pun tujuannya mencari jalan keluar, bukan memperbanyak masalah. Emang antum seneng sahabat kita bermasalah? Seneng nggak? Antum seneng ada teman kita khianat? Sedih kita, bukan malah kemudian kita seneng. Kalau antum seneng, fi qalbika syai', di kolbumu ada kebencian, ya, ada hikd. Ya, kita nggak pernah seneng, malah kita sedih sekali jika ada yang nyebrang, jika ada yang kemudian malah menjadi syak, was-was, itu kan malah kita sedih. Bukan mendoakan keburukan. Oh, dia mau membicarakan kamu jelek-jelek, biarin aja. Ya, antum kalau ke majelisnya Maulana Abad itu aneh, disebut gila, disebut sombong, disebut belagu, udah lengkap deh. Disebut goblok juga pernah. Lengkap, saya makan semua. Kan yang ngomongin saya kan nanti dapat ikop setir sama Allah ya. Selesai kan sesuai dengan kitab yang tadi. Orang itu diikop, diberi ujian sama Allah sesuai dengan dia nyakitin orang udah berapa kali. Gitu. Jadi tolong kalau betul bertasawuf, betul berahlu sunnah, betul berasy'ariyah maturidiyah, atau antum bersalafiyah. Kalau Imam Abu Ja'far Thahawi mengatakan, kami diperintahkan, meyakini bahwa wajib mendoakan para pemimpin wa in jara, meskipun zalim. Ya. Mendoakan kebaikan. Karena kalau mereka baik, kita baik semua. Kalau pemimpin kita nih baik, kita bisa buat majelis suka-suka kita loh. Meskipun antum nggak nyoblos dia, antum nggak nyoblos karena nggak ada KTP ya. Lagi di tol. Banyak sekali ini kalimat-kalimatnya, ya dibaca sendirilah ya. Makanya ada di satu quote yang saya lupa di bagian mana halamannya, beliau mengatakan, saya sedikit sekali melihat para sufi inkar kepada
di kitab ini. Ya. Antara Minan Kubro Matubulya. Kalau di sini kalimatnya tadi sudah kita klarifikasi dan terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kalau mau nasihatin orang atau mau supaya ditonton orang nggak usah lah pakai kalimat-kalimat yang begitulah ya. Ya takutnya nanti Allah yu'aqibuka ya. Allah mengiqab Anda nanti. Itu aja kawannya. Kalau saya nggak ada masalah. Karena saya sudah kenyang dibilang orang syubhat. Udah nggak ada apa-apa kok. Dok, ente bilang aneh syubhat nggak? Bilang dong sekarang. Dari dulu awal saya keluar dari kelompok itu, saya sudah dibilang Jahmiyah, Razi Dolal. Dari dulu, saya sudah biasa disebut sesat. Waktu saya belajar Thariqah, saya disebut gila. Saya tanya balik, ada dokter gila? Saya tanya gitu. Bengong juga dia belum dokter kan? Itu bukan sombong. Itu namanya kabiru alal mutakabbir. Gaya-gayaan dikit lah depan orang yang sok-sokan gitu. Jadi kabirul alal mutakabbir itu bukan melawan orang sombong dengan kesombongan, bukan. Gaya mainin aja. Jangan serius-serius amat gitu. Bukan sombong beneran, enggak boleh sombong beneran. Kabiru itu kan pura-pura sombong lah engkau gitu. Fa'ala yufa'ilu. Jangan diartiin kabiru alal mutakabbirin, ya salah. Jadi orang sombong lah kamu udah orang sombong. Salah terjemah. Belajar tasbih lagi ya. Baik, kita halaman berapa nih Bu ya? Udah 8:30 nih. Mau diterusin? Jadi ini kitab Imam Sya'rani. Kita alhamdulillah di majelis ini dan khatamnya di sini, Musaib. Kita pernah menghatamkan Darus Sunnah, tapi udah bolak-balik sini kan? 2018. Tapi kan udah buka ribat kan waktu itu? Belum ya? Ganti dengan kok tasawuf. Oh iya. Ini Al-Bahrul Mawrud. Ini sudah khatam alhamdulillah. Dan ini saya habis baca ini tahun 2016. Itu mimpi ulama-ulama banyak sekali. Jadi setiap kali habis baca ini saya mimpi ulama gitu. Di lantai 2 Darus Sunnah dulu kalau tidur tuh kamar agak angker-angker dikit tuh. Kalau nggak dikecek sama jin, didatengin wali. Serius. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.